Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jafir pemilih. Jumpa lagi bersama saya Fiorentina di podcast Mochi Karandopok. Kali ini kita bakal ngobrol seputar topik yang gak kalah seru dari episode sebelumnya. Kita bakal bahas terkait bagaimana sih digitalisasi pemilu di Indonesia dilihat dari perspektif hukum. Dan kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu ada Ibu Dr. Tias Vika Widyastuti, SHMH. Siang Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Nah, beliau ini merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, betul ya Bu ya? Iya, betul. Terima kasih loh Ibu udah datang ke podcast Mochi Karandopok. Sama Mbak Vio. Terima kasih sudah diundang. Ya Ibu, di tengah perkembangan saat ini kan digitalisasi semakin maju ya Bu ya. Terus juga salah satunya mungkin KPU juga dituntut untuk berinovasi terkait digital ini. Salah satunya digitalisasi pemilu. Nah, bagaimana ya Bu? Apakah Indonesia ini sudah siap ya Bu? Baik itu dari segi payung hukumnya yang menaungi digitalisasi pemilu ini. Langsung aja nih Bu untuk pertanyaan mengawali obrolan kita hari ini. Bagaimana sih Bu menurut Ibu terkait digitalisasi pemilu ini? Baik, Mbak Vio, berkaitan dengan digitalisasi pemilu di Indonesia, rumornya cukup kuat ya, gitu ya. Pemilu dituntut untuk dilakukan secara digital. Beberapa lembaga, gitu ya, swadaya masyarakat, kemudian lembaga organisasi masyarakat itu sudah mulai menggunakan, gitu ya. Nah, ini salah satu model bagaimana nanti KPU bisa bergerak seirama gitu ya, mengikuti kondisi kekinian. Tapi ada PR juga nih Mbak Vio sebelumnya gitu ya. Tadi kan Mbak Vio bilang KPU udah siap belum dengan segala hal yang berkaitan misalnya dari produk hukum, kemudian dengan konsep digital gitu ya, bukan sekedar alat yang canggih, tapi juga ada hal-hal yang diperlukan agar itu bisa berjalan seirama dengan kondisi masyarakat Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia nih ya, Japir pemilih. Nah, berkaitan dengan hoax, nah itu salah satu PR nih buat KPU gitu kan, PR buat KPU untuk bisa menanggulangi itu. Tapi lebih utama saya akan membahas berbicara mengenai konsep dari segi kesiapan hukumnya gitu ya, karena ada beberapa yang perlu diperhatikan sekali gitu kan, mulai dari Undang-Undang KPU termasuk yang terbaru gitu ya, nomor 7 tahun 2023, perubahan atas Undang-Undang 17, kemudian berkaitan dengan beberapa putusan MK, dan yang terbarukan lagi adalah Undang-Undang PDP, nah perlindungan data pribadi. Nah itu yang perlu sekali gitu ya, perlu sekali KPU itu benar-benar harus bekerja sama dengan beberapa lembaga gitu, biar semakin kuat nih konsep digitalisasi yang akan dikerjakan atau digarap oleh KPU. Berarti KPU butuh kesiapan hukum yang matang ya Ibu ya. Nah Ibu, untuk selanjutnya terkait kesiapan hukum itu sendiri ya Bu, kan tadi Ibu udah jelasin terkait Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang kemudian diperbarui dari nomor 7 tahun 2023, kemudian juga ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ya Bu ya. Menurut Ibu sejauh mana kerangka hukum kita yang sudah ada ini terkait mengatur penggunaan teknologi dalam pemilu, dan juga bagaimana memastikan agar digitalisasi pemilu ini sesuai dengan prinsip luber dan jurdil Bu? Kalau kita melihat dari undang-undang pemilu yang dimiliki oleh KPU itu landasan utama ya Mbak, dalam segala segi pelaksanaan teknis duknisnya itu ada di sana. Nah, kalau kita lihat dalam undang-undang tersebut berkaitan dengan konsep digitalisasi itu ada, tapi belum signifikan, ya, belum mengikuti era perkembangan. Nah, ini PR lagi nih, bahwa perkembangan digital itu tidak hanya sekedar kita menggunakan alat, menggunakan sistem, tapi juga berkaitan dengan koridor bagaimana pengaturan, apakah seperti kemarin sudah ada Sirekap. Nah, Sirekap itu adalah salah satu produk digital, meskipun base-nya atau dasarnya, basicnya itu berasal dari hitung manual, tapi setidaknya 90% kita sudah tahu gitu ya, masyarakat sudah bisa mengakses, melihat bahwa oh kira-kira yang bakal menang seperti ini. Cuma tahapannya masih panjang ternyata, dari tingkatan TPS
kemudian masuk ke PPS, sampai akhirnya ke KPU, rekap nasional. Nah itu prosesnya cukup panjang juga. Sebenarnya proses panjang ini bisa diminimalisir kalau kita menggunakan digital. Nah, cuman dari digital ini kita butuh yang benar-benar bisa mengawasi gitu ya, benar-benar mengawasi, benar-benar memberikan perlindungan data, terutama berkaitan dengan pemilih, kemudian hacker. Nah ini yang jadi PR kedua adalah hacker. Teknologi hacker kita itu masih sangat minim gitu ya, masih bisa dibobol seperti itu ya, Japir pemilih ya. Data kita itu masih disalahgunakan. Terkadang nomor KTP kita gitu ya harusnya dilindungi, kita fotokopi untuk sebuah lembaga karena mengurus identitas atau dokumen, kemudian di lembaga negara itu harusnya dihanguskan gitu ya, entah dipotong ataupun dibakar misalnya, tapi kenyataannya mungkin dikilokan, dijual dan seperti itu. Nah itu perlindungan data pribadi yang masih menjadi PR juga. Atau kalau kita berbicara selain itu dulu, KPU bisa belajar dari masanya kita COVID. Nah kita COVID punya sistem satu kalau nggak salah sistem digital yang namanya Satu Sehat. Nah di mana data kita itu terekam di sana berapa kali gitu. Nah apakah setelah tidak ada COVID itu masih terjaga gitu ya? Nah tidak. Kemarin saya buka ada malware masuk di sana gitu ya, kena perentas. Nah, padahal di situ data manusia Indonesia banyak sekali kan berkaitan dengan vaksin COVID ya, karena kan menggunakan KTP. Nah itu ya, jadi sobat pemilih berkaitan dengan PDP, berkaitan dengan data-data tersebut, memang kita perlu regulasi yang cukup saling berkesinambungan. Berarti banyak ya Bu PR KPU sebelum menghadapi digitalisasi pemilu ini ya Bu ya, terkait kesiapan undang-undang pemilu itu sendiri, kemudian ada PDP yang benar-benar harus dijaga dengan ketat gitu ya Bu ya. Ibu, tadi kan Ibu ada menyinggung terkait Sirekap ya Bu, dan mana itu merupakan inovasi dari KPU sendiri di pemilu tahun 2024 kemarin. Tanggapan Ibu gimana sih Bu? Kan juga ramai ya Bu, banyak di berita kekurangan dari Sirekap. Mungkin Ibu ada masukan Ibu sebagai akademisi gitu. Iya, kalau menyikapi berkaitan dengan Sirekap, itu salah satu inovasi yang luar biasa ya Mbak. Jadi kita sebagai masyarakat umum, sebagai orang yang memilih gitu ya, punya hak pilih, bisa melihat kira-kira jagoan kita ini sudah sampai di mana posisinya gitu ya, Japir pemilih. Wah, bupati kita itu siapa ya ke depan gitu ya. Sudah ada gambaran meskipun prosesnya masih panjang untuk di tingkat KPU gitu ya, karena yang kita lihat adalah masih berhasil dari C1 ya Mbak. C1 di tingkat PPS yang diunggah oleh aparat dari PPS gitu ya, petugas dari PPS diunggah ke situ. Tapi kembali lagi gitu ya, realitanya mungkin Sirekap ini butuh cloud atau butuh ruang yang besar sehingga tidak ada kendala yang dihadapi oleh teman-teman PPS. Mereka harus nunggu sampai tengah malam gitu ya, karena kesusahan untuk mengunggah. Iya, internet yang kurang gitu ya. Gitu ya, internet kita kalau disuruh kerja bareng-bareng ya itu kendala kita gitu ya, internet kita kalau suruh kerja bareng-bareng kumat. Dan yang kedua, dengan adanya Sirekap sebenarnya memberikan peluang gitu ya, memberikan peluang termasuk e-voting gitu ya, mungkin e-voting. Tapi kalau kemudian dilihat bahwa ini masih ada beberapa celah gitu ya, karena di beberapa wilayah masih ditemukan gitu ya, masih ditemukan tindak pelanggaran baik perdata maupun pidana berkaitan dengan Sirekap ini. Berarti emang perlu diperbaiki lagi ya biar supaya lebih baik gitu ya Bu ya. Masih banyak bolong-bolongnya nih, kalau bahasa teknologi itu ada apa ya? Ada lubang-lubang kecil di situ, jadi virus bisa masuk, hacker bisa masuk, seperti itu. Terima kasih loh Ibu atas tanggapan dan saran masukannya. Mungkin kedepannya bagi KPU bisa lebih memperbaiki lagi gitu ya Bu, supaya digitalisasi pemilu ini semakin mantap gitu ya Bu. Selanjutnya tadi kan Ibu ada singgung terkait e-voting ya Bu. E-voting ini sendiri kan sudah diterapkan di salah satunya negara Estonia ya Bu. Nah menurut Ibu bisa nggak ya Bu jika e-voting ini diterapkan di Indonesia, dan apa tantangan hukumnya gitu Bu? Kalau kita berbicara tantangan hukum sebelum bahas Estonia, yang pertama adalah berkaitan dengan regulasi.
kita tidak punya dasar hukum yang menguatkan untuk dilakukan e-voting. Meskipun Mahkamah Konstitusi pernah menyebutkan gitu ya, ada sistem situng, kemudian e-rekap dan lain sebagainya, itu sudah menyebutkan boleh nih gitu kan, bisa gitu, asalkan tadi punya integritas yang kuat. Nah, kembali lagi kalau di Estonia itu negara kecil Mbak. Estonia negara kecil, kemudian dia apakah bisa dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki latar belakang kepulauan, nah, kemudian akses yang sangat terbatas di beberapa daerah. Nah, ini yang menyebabkan e-voting menjadi PR juga. Kemudian jaringan internet. Nah, jaringan internet di beberapa daerah, saya pernah ke satu daerah gitu ya. Saya pernah ke daerah, salah satu daerah di Aceh, itu di provinsi Aceh. Penggunaan jaringan internet itu susah, Mbak. Terbatas, hanya provider tertentu. Kemudian kalau beberapa teman-teman yang berada di Papua itu mereka harus menggunakan provider dari luar. Nah, baru bisa tersambung dari internet. Nah, kemudian yang kedua adalah melek literasi digital. Nah, penggunaan handphone yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk apa? Nah, gitu ya, masyarakat Indonesia masih suka mendengarkan hoax nih. Ya, masyarakat Indonesia masih percaya gitu ya, masih percaya dengan hoax, tapi jumlahnya kita tidak bisa memastikan itu, tapi ada gitu ya sebagian besar masyarakat Indonesia yang terpancing dengan berita yang tidak benar. Nah, literasi digital itu harus pertama kali digaungkan dulu nih sama KPU bahwa penggunaan e-voting dan sebagainya. Kemudian kerjasama juga dengan dinas kependudukan. Nah, kita punya undang-undang Amiduk. Nah, tantangan hukumnya di situ. Amiduk itu ada KTP, ada KK. Nah, apakah itu sudah semuanya masyarakat Indonesia terdaftar di sistem kependudukan Indonesia? Kan ngambil datanya malah gampang kan sebenarnya KPU ya. Kerjasama dengan Amiduk. Amiduk punya data apa nih? Gitu ya. Nanti bagian rekap-rekap data kan mudah gitu ya. Cuman kembali lagi gitu, apakah semuanya sudah bisa dan siap gitu. Karena itu tidak bisa jalan sendiri KPU. KPU membutuhkan dokumen dari Amiduk, data dari Amiduk, kemudian KPU juga harus bekerja sama dengan SBBN gitu ya, Badan Siber Negara. Nah, itu juga yang mengawasi kemampuan digital yang ada di Indonesia. Berarti banyak ya Bu PR-nya untuk menuju e-voting itu sendiri ya Bu. Tapi yang utama tantangan hukumnya ya harus ada produk hukumnya dulu. Iya benar sih. Harus ada yang menaungi terlebih dahulu. Ada payungnya. Undang-undang KPU ada, tapi harus punya yang lebih signifikan, memberikan landasan hukum bahwa itu ada. Jadi kita nggak bisa, kalau dalam hukum itu kan ada istilah bahwa hukum itu tidak akan berlaku ke yang tamu datang. Hukum kan berlaku surut. Ya, tidak akan berlaku surut seperti itu. Jadi konsepnya harus ada aturannya dulu baru bisa berjalan. Selagi tidak ada aturannya kita nggak bisa melangkah. Ini berarti PR buat legislasi kita ya Bu ya. Jika ingin diadakan e-voting ini mungkin bisa dibentuk undang-undang terkait pemilu digitalisasi ini ya Bu ya. Betul sekali. Dan juga tidak lupa keamanan ya Bu. Akan ada serangan cyber segala macam ya Bu. Jadi harus diperkuat provider segala macam. Banyak berarti. Dan banyak harus kerjasama dengan beberapa lembaga gitu ya Bu. Mulai dari mungkin pengawasannya, kemudian ada lembaga cybernya, terus kemudian ada lembaga Disdukcapil tadi ya Bu ya. Betul, banyak sekali ternyata Jakpir memilih. Untuk selanjutnya nih Bu, terkait dari segi tantangan, tadi kan tantangan terkait hukumnya ya Bu, kita memang belum punya payung hukumnya. Kemudian saya mau tanya terkait masyarakat nih Bu, publik. Kan mesti ada pro kontra ya Bu, apalagi kan mesti masyarakat takut nih, kalau misalkan terjadi digitalisasi pemilu, e-voting segala macam, dari kita aman nggak ya sekiranya? Nah kira-kira payung hukum di Indonesia ini sudah ada nggak ya Bu untuk menaungi hal tersebut supaya tidak terjadi kebocoran data, dan kalau misalkan ya amit-amit gitu ya Bu terjadi kebocoran data, itu siapa yang bertanggung jawab gitu Bu? Ya, kalau kita berbicara kembali ke tantangan berikutnya yaitu kebocoran data. Kebocoran data itu kita punya undang-undang PDP. PDP sudah memberikan payung berkaitan dengan konsep di mana semua data digital gitu ya sudah dilindungi oleh PDP.
PDP itu adalah berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Nah, termasuk ada salah satu kasus di Kabupaten Bekasi itu yang orang-orang berbondong-bondong untuk iris mata gitu difoto dengan imbalan 200.000. Nah, itu menyeramkan sih, Bu. Nah, itu menyeramkan gitu ya. Bagaimana dengan kebocoran data yang bertanggung jawab kalau untuk urusannya KPU ya jelas KPU dong ya. KPU punya peranan besar dan orang pertama yang lembaga pertama yang bertanggung jawab untuk mengatasi kebocoran data. Tapi di sini KPU tadi tidak bergerak sendiri gitu ya, masih ada Badan Siber Nasional gitu, atau Badan Siber Negara, kemudian ada data kependudukan melalui Disdukcapil. Nah, di situ ada sinergisitas, harus ada sinergisitas. Tapi tetap kalau ada kebocoran data untuk segi gitu ya, untuk segi urusan KPU ya jelas KPU yang bertanggung jawab. Nah, utamanya adalah tadi undang-undang PDP ini, kebocoran data. Tapi tetap harus kerjasama dong gitu ya, nggak bisa KPU sendiri. KPU dapat data etika dan sebagainya gitu kan berawal dari administrasi kependudukan. Nah, tapi administrasi kependudukan Indonesia sudah atau belum? Apalagi 2029 ini kan banyak teman-teman pemilih baru nih ya, capek pemilih ya, yang pertama kali mau memilih. Iya, benar sekali. Saya 3 kali memilih gitu ya, saya 3 kali memilih ya masih menggunakan hak pilih saya. Berarti sudah ada ya Bu ya undang-undang PDP tadi ya Bu. Cuman bagaimana SDM kita, kemudian teknologi kita juga harus diperkuat gitu ya Bu. Kemudian masyarakat yang nggak percaya, ya ini PR KPU untuk bisa meningkatkan kepercayaan itu dengan sosialisasinya bukan hanya sekedar partai politiknya gitu ya. Sosialisasinya adalah berkaitan dengan digitalisasi undang-undang PDP-nya. Nah, PDP ada, tenang aja, tidak khawatir gitu ya. Kemudian sistem keamanan negaranya itu juga harus diperkuat. Books di dalam peraturan dalam sistem digital itu kan luar biasa gitu ya, untuk menanggulangi hacker, serangan siber di hari H, perubahan sistem kan kayak gitu. Kalau nggak salah di pemilihan kemarin sempat down ya di KPURI ya, beberapa jam gitu ya. Ini juga satu tantangan juga agar tidak terjadi hal yang demikian gitu ya, karena sedetik saja kita kehilangan akses terhadap sistem itu bisa memungkinkan posisi berada di pihak yang lain. Datanya berubah. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh KPU gitu ya, secara garis besarnya. Ya berarti kita perlu ya Bu sosialisasi agar masyarakat ini percaya bahwa aman kok datanya gitu ya Bu. Karena kami juga berusaha untuk menjaga data tersebut gitu ya Bu ya. Jadi Japir pemilih jangan takut. Nah, kalau misalkan KPU ini melakukan inovasi gitu ya Bu ya. Asalkan memang ada payung hukumnya gitu. Untuk selanjutnya nih Bu, kan dari tadi kita udah bahas panjang kali lebar dari awal ya Bu. Menurut Ibu sebagai akademisi di bidang hukum, apakah memungkinkan jika Indonesia ini menerapkan digitalisasi pemilu, khususnya mungkin e-voting gitu ya Bu? Dan kiranya kapan nih Bu goals ini bisa terwujud gitu Bu? Ya. Kalau kita berbicara kapan, ya Japir pemilih kapan? Ini kembali lagi kesiapan KPU berkaitan dengan regulasi hukum, berkaitan dengan upaya sosialisasi digitalisasi. Gitu ya. Japir pemilih penerapan e-voting di Indonesia, gitu ya, jelas membutuhkan banyak sistem, banyak mekanisme digital yang terlibat. Gitu ya. Banyak lembaga yang terlibat, bukan hanya sekedar KPU, tapi ada beberapa lembaga yang ikut serta untuk mengamankan proses ini. Jadi kembali lagi kalau kita ditanyakan nih sama Mbak Vio, kapan Bu? Kapan? Kalau berbicara kapan ya, kesiapannya mulai di mana? Sudah sampai berapa persen KPU ini mempersiapkan? 2009, ya, 2029, tinggal sebentar lagi. Ya, tinggal sebentar lagi. Kemudian kita baru selesai kemarin nih pemilihan di 2024, nah baru 1 tahun yang lalu. Kalau mau digitalisasi, apakah cukup dalam rentang waktu 4 tahun? Nah, apakah cukup dalam rentang waktu 4 tahun? Gitu. Mungkin bertahap ya, sahabat pemilih gitu ya, mulai dari e-rekap gitu ya, kemudian mau e-voting gitu. Bisa dilihat kesiapan dari masing-masing wilayahnya. Apakah daerah ini rawan konflik?
Iya. Nah, apakah daerah ini akses internetnya bisa terjangkau? Nah, gitu. Apakah daerah ini adalah daerah yang tingkat kepercayaan publiknya tinggi? Artinya dari 1.000 pemilih, nah misalnya dari 1.000 pemilih, ternyata yang memilih 999 gitu ya. Nah, kalau tingkat pemilihnya tinggi, otomatis dari proses e-voting ini sangat dimungkinkan gitu ya. Kemudian data pemilih gitu. Data pemilih di PDP, di Sdukcapil, ini apakah sudah terekam semua masyarakat kita? Kemudian bagaimana e-voting ini kan butuh digital ya. Apakah semua orang pegang handphone? Apakah semua orang itu paham digitalisasi gitu ya? Bagaimana dengan para sesepuh ini yang PR juga gitu ya Mbak Vio, para sesepuh, para orang-orang tua yang misalnya sudah nggak bisa lihat handphone gitu ya, atau tidak pernah pegang handphone. Nah, bagaimana mereka bisa menggunakan hak suaranya jika menggunakan e-voting? Itu perlu sosialisasi yang bertahap. Bukan sebuah ketidakniscayaan ya. Kalau bagi saya ini niscaya. Ya. Era digital, masyarakat modern, kita mau tidak mau harus berjalan ke arah ke sana. Tapi kembali lagi secara bertahap, tidak bisa. Kalau 2009 kayaknya niscaya gitu ya. Tapi tadi kesiapannya sampai mana di KPU? Saya balikin lagi ke Mbak Pio. KPU udah sampai mana Mbak Pio? Iya, ya baru kemarin Sirekap kan ya Bu ya. Sirekap aja butuh perbaikan banyak gitu. Iya, KPU sampai di mana Mbak Pio? Saya balikin lagi sama Mbak Pio aja gitu ya. KPU-nya sudah sampai mana? Memetakan daerah-daerah tersebut, konflik kah, kemudian daerah tertinggal, akses internet. Setara Jawa saja Mbak Pio, di daerah Jawa aja ada daerah-daerah yang blank internet, artinya tidak bisa diakses oleh internet. Di Jawa saja yang kita tahu bahwa hilir mudik internet, hilir mudik orang dengan mobilitas yang cukup tinggi gitu ya, harusnya akses itu cukup mudah gitu ya. Tapi kita bisa belajar dari COVID kemarin, di mana masyarakat teman-teman yang berada di daerah pedesaan pedalaman gitu ya, di daerah Jawa saja, mereka kesulitan gitu untuk mengakses belajar online. Iya betul, harus naik pohon gitu. Iya, Saya untuk mendapatkan. Ya, Mbak Bia mungkin sudah punya pengalaman KKN gitu kan di daerah terpencil tertinggal gitu, bagaimana akses internetnya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Oke Bu, berarti ini bukanlah suatu mungkin tidak mungkin terjadi, tapi waktunya memang lama dan bertahap gitu ya Bu ya. Karena banyak PR-PR yang harus kita perbaiki gitu ya, baik dari segi sarana prasarana, payung hukum, SDM itu sendiri gitu ya Bu. Ternyata banyak teman-teman, tapi teman-teman jangan khawatir, mungkin suatu saat digitalisasi pemilu ini bisa terlaksana. Mungkin buat yang terakhir nih Bu, boleh nggak sih Bu dari Ibu sebagai akademisi di bidang hukum, 3 rekomendasi hukum yang mungkin bisa untuk mengawali terwujudnya digitalisasi pemilu ini? Kalau dari saya, suruh rekomendasi yang pertama adalah tadi kembali perbaiki undang-undang pemilihan umum ya. Nomor 7 tahun 2023 itu harus perbaiki lagi. Berkaitan dengan dasar-landasan untuk kita memulai digitalisasi regulasinya, karena segala aspek itu untuk tindakan gitu ya, untuk tindakan itu harus melalui regulasi, karena dalam hukum itu ada asasnya, tidak bisa berlaku surut. Jadi ada undang-undang dulu baru kita bisa berjalan. Kemudian PDP gitu ya, penguatan undang-undang PDP secara kelembagaan termasuk pemberdayaan Badan Siber Negara. Nah, Badan Siber Negara ini harus diberdayakan untuk bisa bersinergi gitu ya, karena mau tidak mau ketika terjadi kebocoran untuk kasus KPU gitu ya, pemilihan ya KPU lah orang pertama gitu ya, atau lembaga pertama yang digugat oleh masyarakat Indonesia ya, jadi pemilu gitu ya. Kenapa nih KPU gitu ya, entah di kota kabupaten tertentu misalnya seperti itu kan, karena lembaga penyelenggaranya pemilihan kita ada di KPU. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana
KPU ini bisa memberikan sosialisasi berkaitan dengan digitalisasi untuk mereka bisa melek gitu loh berkaitan dengan digital, literasi digital. Nah, teman-teman pemilih pemula itu saya yakin mereka sudah melek sekali gitu ya. Anak-anak Gen Z gitu sudah sangat melek. Anak-anak teman-teman yang mau memilih pemula itu sudah benar-benar melek karena handphone adalah keseharian mereka. Tidak lepas dari keseharian gitu kan. Tapi bagaimana pula dengan para orang tua gitu ya, para orang tua yang perlu untuk memilih nyoblos aja mereka didampingi gitu ya, bagaimana dengan menggunakan handphone gitu ya, membuka seperti apa ya. Nah, udah diajarin nanti pas hari pemilihan bingung. Lupa bukanya mana yang dipilih. Tapi dari segi semuanya hal, sebenarnya kalau e-voting itu bisa berjalan, ada biaya negara yang bisa ditekan gitu ya. Ada biaya negara yang bisa ditekan karena itu tadi itu ada proses yang tidak perlu lama gitu ya, kita sudah mengetahui hasilnya. Seperti Sirekap meskipun awalnya adalah hasilnya dari Blanko C gitu ya, Blanko C di tingkat PPS, tapi setidaknya kita sudah mengetahui gitu ya di awal, jadi nggak perlu nunggu sampai seminggu 2 minggu kemudian karena prosesnya demikian. Sebenarnya cukup menghemat di situ. Karena cepat ya Bu, informasi dari TPS langsung ke pusat. Iya, melalui Sirekap tadi ya Bu ya. Sudah dipegang sama pusat, perkiraan akan demikian. Berarti jangan lupa Jafir, berarti ada 3 tadi ya Bu ya, terkait undang-undang pemilunya, kemudian terkait sinergi dengan badan cyber gitu ya Bu untuk perlindungan data pribadi, dan selanjutnya melek literasi digitalisasi gitu ya Bu. Iya. Ternyata banyak yang harus kita pelajari, Jafir pemilih. Dan Ibu, makasih ya Ibu udah datang di podcast Mochi Karo Depok. Sehat selalu Ibu. Terima kasih juga buat Jafir pemilih yang telah menonton dan mendengarkan bersama narasumber saya yang hebat ini, ada Ibu Tias. Dan jangan lupa tonton episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.